Sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, uh, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini ada pembicaraan menarik nih tentang bagaimana polemik antara Ahmad Dhani dan Ocha Michael, dan ini gue sebenarnya nggak terpikir sampai sini, tapi ketika gue berada di diskusi bareng teman-teman kuliahan gue ya, juga pertanyaan gini, dan kebetulan memang kita teman-teman kuliah gue itu kan kita sudah sibuk masing-masing, tetapi beberapa hari terakhir ini kita intens melakukan diskusi dengan berbagai macam topik ya.
dan kita memang berada dalam keahlian-keahlian tertentu. Nah, yang menarik ini adalah ada salah satu teman gue yang dia S2-nya itu berpendidikan hukum. Dan gue menanyakan tentang bagaimana polemik Once dan Ahmad Dhani. Dan dia menjawabnya dengan sesuai hukum, norma hukum, dan segala macam demikian. Dan gue bilang, dan tapi ada teman gue yang sebenarnya memberikan statement yang menarik, dan gue pun nggak terpikir sampai situ. Oke, teman yang lain ya sekarang menyatakan itu cuma gimmick lah gitu ya. Tapi gue bilang, kalau itu memang gimmick, gue pakai logika Ahmad Dhani-nya, dan itu emang bener ya. Tanpa gimmick sekalipun, konser Dewa 19 udah begitu penuh, dan banyak yang gak kebagian tiket, jadi untuk apa ada gimmick gitu. Tapi ada teman gue yang menarik nih. Ya dia memang kompeten lah. Tapi ada yang menarik nih gini. Ya Ahmad Dhani dan Once itu dia mencari gimmick untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan musik. Itu yang gue gak kepikir. Karena secara yang kita ketahui ya, Dhani itu merupakan kader Gerindra. Dan secara mengejutkan Once masuk PDIP. Wah, ini gue bilang, ketika gue bilang Once itu masuk PDIP, wah ini udah bakal nambah kontrak nih dengan Dhani gitu kan. Ini maunya apa dua orang ini gitu kan ya. Ini mau memperkeruh suasana atau gimana. Tapi dengan alasan teman gue itu yang menyatakan, ya ini berarti gimmick mereka untuk berada di tahun politik dan bisa meraih popularitas untuk meraih suara. Ya, ya gue bilang, nah ini baru pendapat yang masuk akal. Gitu. Pendapat yang masuk akalnya adalah, ya karena ini tahun politik, semua mengarah ke politik ya. Tahun politik yang sebentar lagi kita akan laksanakan, yaitu menjelang pemilu 2024, bahkan pemilu serentak. Jadi banyak calon-calon yang meraih popularitas dengan berbagai macam cara. Dan apa ya, sebenarnya banyak yang janggal antara polemik Ahmad Dhani dan Once ini. Di antaranya begini, Dhani menyatakan yang harus membayar itu IO, bukan Once. Once jangan ditanya, gitu kan. Tetapi malah jadi mereka berdua yang berfriksi, gitu kan. Itu yang gue nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, masalah sebenarnya ini kayak ada unsur kesengajaan antara mereka berduanya itu gini. Dhani menyatakan ini soal etika, Once mengatakan ini soal hukum positif. Dan Dhani mengatakan, ya Once itu pasti dia itu cerdas gitu kan. Dia itu ya pasti berpikiran jenius gitu kan dan segala macam, memuji lah. Nah, tapi di sini artinya mereka itu seperti sengaja mempertahankan argumen mereka masing-masing. Dan bahkan yang paling gue miris ketika berada di kantor Kemenkumham itu adalah, oke, Once bilang, saya tidak akan menyanyikan lagu Dewa, baik dalam solo maupun bersama Dewa 19 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wah, gue di situ gemparnya luar biasa. Artinya, dan statement serupa pernah diucapkan oleh Ahmad Dhani bahwa sampai Desember Once tidak akan ikut dalam konser Dewa 19. Meskipun itu masih agak enggak secara belak-belakan Dhani menyebut itu, tapi indikasinya udah ke situ. Terus gue ngobrol lagi sama teman gue, ini kalau memang iya seperti itu, ini mereka itu berakting dan segala macam, ini totalitas banget buat gue. Artinya dalam beberapa bulan, terutama Once bakal kehilangan penghasilan, katakanlah gitu ya, dari bersama Dewa 19 gitu ya. Dan pendapat mereka ya memang gue juga setuju bahwa ya itulah gitu kan, untuk totalitasnya, untuk sebuah totalitas mereka untuk berperan, untuk berakting, katakanlah demikian ya. Kalau itu memang benar terjadi, ya itu adalah yang penting itu adalah yang penting mereka kalau memang itu bisa dilakukan dan mereka tidak bermusuhan, ya kenapa enggak sih? Artinya bermusuhan itu karena ada proyek baru dari mereka, karena ada tujuan baru dari mereka berdua, tetapi mereka tetap bersatu untuk membangun Dewa 19. Ya itu sebenarnya sah-sah aja sih menurut gue, ya karena gue anak politik dan gue ngerti bagaimana kalau ada yang melakukan langkah demikian gitu. Ya cuman itu harapan gue sih seperti itu. Bahkan ini hanyalah gimmick, ini hanyalah upaya dalam meraih popularitas menjelang tahun pemilu, dan sebenarnya mereka kembali menjadi satu padu di Dewa 19 dan segala macam, dan semua itu beres, selesai. Itu yang gue paling harapkan, dan mungkin gue yakin bala dewa yang lain pun mengharapkan itu. Dan mungkin yang paling diharapkan lagi adalah Once menjadi vokalis utama lagi di Dewa 19. Itu yang paling gue inginkan sejak lama. Meskipun ada 3 vokalis lainnya, Ari Lasso, Firza Elo, bahkan beberapa waktu Firza udah mulai padu nih dengan
beberapa lagu Dewa 19 ya, dan mulai pede dengan penampilan live-nya. Tapi ya karena gue lahir di generasi Once, ya mungkin pasti agak subjektif menyatakan bahwa memang Dewa 19 itu adalah Once gitu ya. Meskipun uh, uh, ya Once itu adalah Dewa 19, meskipun Dewa 19 tidak selalu soal Once. Nah, ya kalau begini terus gue cuma bisa bilang sampai nanti pemilu selesai, paling lambat sampai pemilu selesai ya, kita akan menyaksikan bagaimana polemik akhir dari Ahmad Dhani dan Once gitu aja. Dan gue paling berharap itu adalah hanya gimmick dan itu hanya cara meraih popularitas mereka untuk bersaing memperebutkan kursi di DPRD. Sebenarnya ini bukan bersaing ya. Mereka berdua di partai yang berbeda, mereka bisa sama-sama menyusun rencana di DPR RI untuk diantaranya untuk undang-undang permusikan, dan itu yang diperjuangkan oleh para komposer diantaranya, oleh para penyanyi juga diantaranya, dan dalam hal itu mereka berdua sepaham sebetulnya. Dan ini yang gue gak ngerti adalah ketika mereka berbicara sekalipun mereka saling mendukung tetapi saling mempertahankan argumen mereka masing-masing gitu, tidak ada pertengkaran apapun. Dan ya gue sih cuma bisa berharap demikian dengan merelakan tidak adanya Once beberapa bulan ke depan bersama Dewa 19. Ya, gue hanya berharap yang terbaik untuk mereka, tetapi gue berharap untuk kebaikan Dewa 19, Once gabung lagi lah ke Dewa 19, minimal sebagai featuring, sebagai vokalis tamu dan sebagainya macam gitu ya. Gue gak peduli, yang penting Once harus ada. Gitu aja, Once harus ada, dan semoga keduanya bisa akrab kembali lah seperti semula ya. Ya, dalam konser Kangen Dewa 19 di GTV itu gue membicarakan mereka masih begitu akrabnya gitu ya, mereka masih canda-candaan. Jadi kalau mereka misalkan ada perubahan yang drastis di beberapa waktu terakhir, gue sih nggak begitu percaya ini bisa sedrastis itu perubahan mereka gitu. Ya semoga ini memang meskipun iya mereka betul bertengkar bisa diperbaiki. Kalaupun ini bohong, ini jauh lebih baik, itu jauh lebih baik, dan bisa bersama-sama di Dewa 19 itu intinya. Dan semoga bisa menelurkan karya baru lah mereka di antara harapan-harapan kita itu sebagai para dewa. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.